Baiklah, pembahasan kali ini adalah mengenai OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan OJK itu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Nah, visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, misi dari OJK adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, tugas dari OJK itu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan ingat ya, OJK. Oke, pembahasan selanjutnya adalah LPS atau kepanjangannya adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Itu merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Lembaga penjamin simpanan ini memiliki fungsi yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpanan, yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, tugasnya adalah yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan, yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Nah, lembaga penjamin simpanan ini memiliki wewenang yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan, yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, yang ketiga, melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban lembaga penjamin simpanan, yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Nah, yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama LPS guna melaksanakan bagian tugas tertentu. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kesembilan, menjatuhkan sanksi administratif. Nah, materi selanjutnya adalah jenis bank yang dilihat dari sudut pandang pengolahan. Yang pertama ada jenis bank berdasarkan fungsi. Yang
pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Nah, di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya ada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran. Nah, dari sudut berdasarkan kepemilikan, jenis bank ditinjau dari segi pemilikannya. Selanjutnya jenis bank berdasarkan kepemilikan. Apabila ditinjau dari segi pemilikan, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta. Bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Contohnya adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN. Selain itu juga ada bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Contohnya Bank DKI Jakarta dan Bank Bengkulu. Nah, selanjutnya ada bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank BCA, Bank Mega, Bank Maspada, Bank Panin, dan sebagainya. Bank milik asing. Bank milik asing adalah bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing. Ada 3 bentuk bank milik asing di Indonesia, yaitu bank campuran di mana pemegang sahamnya terdiri dari pihak lokal dan pihak asing. Contoh BNP Parahyangan. Kedua, bank nasional yang dikendalikan oleh pihak asing seperti Bank Danamon, Bank Permata, dan lainnya. Ketiga, kantor cabang bank asing di mana bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya Bank ICBC, Bank Commonwealth. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan status. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, bank devisa adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, traveler check, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bank non devisa. Bank ini mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas negara dan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan kegiatan operasional. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah untuk menarik dana mereka, tabungan, giro, dan deposito. Demikian pula pada saat nasabah menjamin kredit, maka bank menetapkan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar nasabah debitur atas pinjaman tersebut. Nah, selanjutnya ada bank syariah. Sekalian menjelaskan pada materi bank syariah, saya akan bahas lengkap pada bank syariah. Bank syariah ini berada di Indonesia mulai tahun 1990-an. Yang mendirikan atau pemerkasa bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Materi selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas yang ada pada bank. Yang pertama ada bank umum konvensional (BUK).
kegiatannya adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak bank pihak ketiga. Yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang ke-10, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang ke-11, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang ke-12, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-13, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-14, melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang ke-15, melakukan kegiatan pernyataan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal, ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. 16, melakukan kegiatan penanaman modal sementara PMS untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ke-17, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku dan melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengolahan atau trust. Nah, pada bank pengkreditan rakyat, cakupan kegiatan sesuai dengan undang-undang perbankan meliputi yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan penetapan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Nah, pada juga produk pensimpanan perbankan. Yang pertama ada giro. Giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan wordcard, cek, dan billet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Yang kedua, tabungan. Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Yang ketiga, deposito. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.